makasih banyak ya Kak sudah datang di hari ini di podcast hari ini. Nih, perkenalan dulu ya. Mulai nama saya Belva. Bakal jadi pendamping Kakak di sini buat podcast hari ini. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak boleh nggak sih kenalan dikit ke teman-teman kita? Perkenalkan, nama saya Gusti Prayogo Pangestu, biasa dipanggil Gusti. Mungkin itu saya ya, kenalan nama ya. Kebetulan saya juga humas di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPI yang ada di daerah. Ada di daerah. Di Samarinda domisilinya di provinsi karena kita nggak ada di kabupaten kok. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak lulusan mana nih? Saya lulusan sama kita satu alma mater di Unmul. Lulusan ya? Unmul. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di pendidikan? Ngambil jurusan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tapi. Dan basic pekerjaannya di humas. Iya. Agak lucu jadinya kan. Ini anak pendidikan kok ngomongin yang sebetulnya anak ini jobnya anak ilmu komunikasi yang saya ambil. Jadi saya mengurangi jatah pekerjaannya anak ilmu komunikasi ya. Tapi gimana rasanya jadi humas? Rasanya gampang-gampang susah, mut-mutan ya kan. Ya gitulah, kalau di humas tuh kita harus menyesuaikan mood sebetulnya. Itu. Jadi kalau menjadi humas nih kan, itu kan ada berhubungan dengan apa yang bakal kita bahas nih. Ada saya namanya media relation. Nah, ada nggak di KPID itu media relation nggak? Media relation di KPID. Iya. Sejauh ini kita selalu menggandeng teman-teman media. Kebetulan KPID ini kan membawain TV dan radio ya. Jadi di Kalimantan Timur ini ada sedikit informasi, ada sekitar 160 lembaga penyiaran televisi dan radio, termasuk TV kabel. Nah itu juga ada di bawah naungan KPID. Itu sebagai relasi KPID juga. Dan di luar daripada itu, selain media elektronik, ini kan kita bilang TV ini kita sebagai golongan media elektronik lah ya kan. Kita juga membaur dengan teman-teman media online, media cetak gitu enggak. Jadi kita hubungan antar media selalu kita jaga karena memang kita basicnya bekerjanya di dunia yang dalam ranah penyiaran, nggak jauh-jauh dari media lah. Jadi masih ada hubungan dekat, hubungan erat ya. Sangat. Pasti sangat. Terus di apa ya namanya? Saling menjaga. Saling menjaga. Bahasanya Ya. saling menjaga. Karena kalau bahasanya KPID ini polisinya penyiaran gitu. Polisi penyiaran. Polisinya penyiaran. Kalau begitu kan ada metode tersendiri nggak Kak? Kalau cara menjaga hubungan ini agar tetap baik. Nah kalau yang dari saya tahu ya, itu tuh ada yang namanya kayak metode gimana biar hubungan RO atau hubungan orang PR lah, orang PR ini biar bisa menjalin kerjasama sama media dengan baik itu pasti ada metode-metode sendiri. Kayak misalnya nih ada press release, terus ada kunjungan pers, terus ada konferensi pers, terus ada resepsi pers. Itu ada nggak di KPID? Kalau di KPID sendiri biasa kita tergantung situasi. Kalau ini saatnya kita harus ngeluarin press release, kita keluarin, ya kan? Kan ada kita agak bedakan antara press release dengan berita ya. Kalau release itu kita yang dari internal, dari statement-statement kita yang gunanya mau branding itu pasti. Karena kita tugas humas ini kan bagaimana kita mau branding suatu instansi atau lembaga yang lagi kita naungin. Misalnya kita lagi membuat suatu kegiatan, biasa kami ada monitoring evaluasi, itu selalu kita beritakan. Ataupun kita mengadakan pelatihan, kemudian biasanya yang bekerja sama itu seperti literasi media, itu selalu kita rilis yang dari internal ke luar. Jadi itu pakainya selalu pakai itu untuk memberikan mindset baik lah untuk khalayak yang di luar, karena kebanyakan ya banyak orang yang nggak tahu nih apa KPID, tugasnya apa. Itu sangat berat di rumah, sangat berat karena kita harus mengenalkan ke orang-orang awam tentang KPID. Ya kan taunya ya KPI sensor KPI kenapa sensor ini SpongeBob gitu kan, gitu kan. Padahal itu bukan tugas KPI gitu kan. Lembaga sensor film sendiri udah ada. Kalau teman-teman nonton di bioskop kan di awal mula tayang kan film ini telah lulus lembaga sensor film ya kan. Jadi itu bukan tugas KPI ya kan. Sudah ada bidangnya sendiri. Sudah ada bidangnya, tapi lagi-lagi yang kena pasti KPI turunannya ke KPID. Nah itu kita yang coba ngebangun mindset masyarakat tentang KPI. KPID ini kerjanya di mana sih dan kemudian tuh fungsinya apa, itu tugas di humas. Kemudian tadi disinggung mengenai hubungan antar media ya. Seperti misalnya kita kadang mengadain konferensi pers terkait
isu-isu apa yang lagi hangat ataupun yang tiba-tiba nih gitu kan. Ini tiba-tiba harus kita kumpulkan. Nah, karena kedekatan kita dengan media cukup baik, kita ada sekitar 12 media yang bekerja sama. Kemarin sempat MOU yang itu gunanya untuk nanti di literasi media agenda kita beberapa bulan ke depan. Jadi teman-teman media ini karena kita bangunnya kedekatan emosional, alhamdulillah ya reaksinya baik. Ketika contoh kasus Fajar yang Deddy Kobuser sempat ngangkat di dalam podcastnya ya kan, KPI mana gitu kan, kita besoknya langsung riliskan bahwa Fajar ini nggak melanggar gitu. Kita coba riliskan itu dan beberapa hal yang lainnya gitu. Fajar ini begini karena dia tidak menyalahi aturan P3SPS gitu, sesuai dengan standar programnya KPI, nggak melanggar. Jadi kita mau tindak apanya gitu kan. Kadang orang memandang satu sisi tapi dia nggak melihat yang lain. Nah itu tugasnya Humas lagi tuh, bagaimana mencerdaskan. Dan kalau bisa dilihat dari konflik kemarin, kita hampir dari Deddy Kobuser tayangkan itu postingannya sampai besok pagi kita masih on di Instagram balasin komentar orang gitu. Dan karena kita maunya reaksi cepat gitu. Nah, itu kan tadi udah ngebahas soal konvensi persib. Nah, itu konvensi persib tuh memang cuma diadakan itu ketika ada isu-isu tertentu saja kah, atau ada hal lain lagi bisa mengakibatkan keras mengadakan konvensi persib? Terkadang gini ya, ada hal-hal yang urgent sehingga kita harus nih mengeluarkan. Tapi juga terkadang misalnya seperti kita mau launching kegiatan, kita adakan conference gitu kan. Jadi kita panggil teman-teman media, siapa yang mau datang silahkan datang. Kita nggak membatasi media-media mau yang dia mau ngebantu KPID ataupun enggak. Selagi teman-teman welcome, kita juga welcome gitu. Nah, jadi kadang kalau orang bilang hubungannya gimana sih dengan media supaya baik, untuk sejauh ini kita belum bisa ngajak teman-teman media untuk liburan bareng, gathering gitu, masih kita ada keterbatasan anggaran lah. Tapi ada metodologi yang lain yang masih kita bisa pakai. Misalnya contoh, ayo kita ngopi gitu kan. Pimpinan kita ada 7 di KPID ya kan. Masing-masing dari 7 orang ini alhamdulillah punya rekan-rekan teman media. Jadi wartawan-wartawan senior sampai junior semuanya rata-rata punya rekanan. Jadi agak enak untuk mengumpulkannya teman-teman media. Membangun emosional lebih enak banget. Jadi ada cara tersendiri bagi seorang humas, terutama di KPID ya, itu ngebangun relation-nya bukan cuma sekedar formal ya, berarti itu hal yang formal kan? Non formal itu ada sebutannya sendiri atau memang kayak dilaksanain aja itu karena dia namanya juga informal, jadi cuma buat membangun hubungan yang intim lah, lebih intim, lebih biasa. Itu kalau kami cuma kumpul-kumpul biasa aja sih, karena belum ada agenda yang terlalu signifikan. Kecuali nanti dekat-dekat literasi media kita bakal ngumpulin teman-teman media, siapa yang media mau kerja sama dengan kita akan suratin semua media, lembaga televisi, radio, media online, media cetak, kita akan suratin. Nanti kita ajak mereka kerja sama. Nah di situ nanti akan dikumpulkan di satu forum. Kita mau buka pintu lah gitu buat teman-teman media. Berarti kalau buat yang ngumpul tadi kedekatan emosional ini tuh apa itu suatu program program kerja atau memang kayak inisiatif dari rekan-rekan PR sendiri? Itu inisiatif Memang. Inisiatif karena kita kalau mau membangun lembaga ini nggak bisa sendiri, butuh topangan dari lembaga-lembaga lain ya kan, butuh menjaga hubungan dengan media-media lain. Makanya kita inisiatif untuk ayo ajak kopi, ayo ajak makan minimal gitu kan, karena yang kita bangun kedekatan emosional. Ketika kedekatan emosional dengan teman-teman media yang kita bangun, jadi misalnya nih ada satu kesalahan fatal kita, misalnya seperti kasus beberapa saat lalu, mereka nggak nyerang kita ya kan, minimal ini kok bisa kayak gini nih, ini kok bisa kayak gini nih, mereka lah yang bantu kita untuk klarifikasi gitu ya kan. Jadi ada sebuah kedekatan yang dibangun, jadi nggak enakan nanti ujung-ujungnya kan? Jadi kayak ya lebih mudah lah nih, ada suatu problem itu lebih mudah untuk diluruskan. Ya makanya kadang-kadang gini, anehnya beberapa kita juga ngamatin ya, di luar daripada saya humas KPID, kita amatin ada orang yang anti media, padahal media ini ya kawan kita harus berkawan dengan media gitu. Media ini salah satu jembatan untuk kita membesarkan lembaga kita, organisasi kita, perusahaan kita, instansi kita. Tapi ada beberapa instansi yang anti dengan media. Nah padahal kalau di PR sendiri, media itu sangat penting, faktor penunjang lah.
Iya, kalau di bahasanya udah wajib lah berteman dengan teman-teman media itu wajib. Karena nggak bisa jalan sendiri buat nge-branding nih instansi gitu. Kalau cuma KPID dengan humasnya nge-branding nggak jadi apa-apa gitu. Tadi kan ada yang bahas, balik lagi kayak bahas ke konferensi pers. Tadi ada sedikit penasaran saya. Tadi kan ada bilang konferensi pers itu bukan cuman buat kayak isu-isu aja ya, misalnya kayak mengenalkan produk lain atau ada hal-hal dari perusahaan yang ingin disampaikan luas ke sebarluaskan tuh bisa pakai konferensi pers. Cuma saya tahu tuh ada yang namanya eh, kunjungan kunjungan pers. Iya, itu sama nggak sama konferensi pers? Agak beda ya kunjungan ya. Kalau konferensi pers itu kan kita yang membuat nih, kita menyediakan wadahnya dan kemudian kita menyampaikan materinya. Jatuhnya hampir sama press release, tapi bedanya dia di Sebuah ruangan. enggak, dia bedanya di ini sumbernya kita sediakan, yang menulis press release-nya ini langsung wartawan, gitu kan? Bahasanya kayak gitu. Sedangkan kalau press release kan kita yang buat tuh, baru kita lempar ke media. Nah, kunjungan pers sendiri kita punya program rutin kebetulan, MONEF namanya, monitoring evaluasi itu ke lembaga-lembaga penyiaran. Kita ada kunjungan ke radio-radio, TV-TV seperti TVRI, mereka kita kunjungin, tiba-tiba di situ langsung menggelar siaran, tiba-tiba isi dia dulu dialog gitu. Begitu juga di radio, entah RRI, entah Onyx Radio, pokoknya beberapa lembaga penyiaran yang ada di Kaltim. Setiap kita monitoring kebetulan mereka lagi segmen dialog, pasti langsung kita dibukakan, langsung open mic lah, langsung diberi space untuk menyebarluaskan apa yang lagi dikerjain KPID atau apa yang menjadi aturan baru di KPID dan kemudian apa yang menjadi larangan-larangan di KPID gitu. Terakhir kita nyebarin rilis terakhir itu larangan lagu asing, beberapa lagu asing yang kita sebarin. Pada saat kunjungan kita juga sosialisasikan ke lembaga-lembaga penyiaran bahwa ini lagu yang tidak boleh, ini lagu yang boleh, ini lagu yang boleh diputarnya di jam malam. Jadi bedanya itu kalau saya tangkap itu bedanya kalau konferensi pers ini kita yang membuka tanda tanya itu, dan kalau kunjungan kita keluar gitu. Kita berkunjung ke media, datangin kantornya lah, datangin studionya gitu. Lebih kita yang jemput bola kalau di kunjungan pers gitu kan. Terus nih, tadi kan ada new press release juga ya. Pernah nggak ada kendala dalam melakukan press release KPID? Untuk saat ini alhamdulillah belum ada kendala kadang, tapi kalau kita misalnya kunjungan keluar daerah ya, kayak ke Pulau Jawa atau luar dari Kaltim, kadang lambat masuk dari notulensi dari yang lagi dinas, dan kemudian kita olahnya di humas agak lambat, itu aja. Kadang beritanya aturan tayangnya hari Senin, mau nggak mau kita tayangnya Selasa, Rabu, ya itu yang agak lambat. Makanya kendala-kendala press release yang harus kita keluarkan, pemberitahuan kepada masyarakat kalau KPID lagi bikin ini gitu kan, itu agak lambat. Itu yang lagi kita antisipasi untuk saat ini. Jadi humas, teman-teman humas coba, ini mau garapan baru ya. Humas 2 orang ingin melatih teman-teman asisten dan juga staf-staf yang aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kantor untuk membuat video pendek, membuat notulensi berita, bagaimana cara menulis berita ya kan, bagaimana cara mengambil gambar. Itu juga kita mau bikin pelatihan ke internal KPID. Jadi biar cepat lah, begitu informasi kita jalankan kita langsung cepat gitu. Kendalanya biasa di situ aja. Tapi kalau untuk kendala-kendala, kan ini untuk nge-branding lembaga kita ya, alhamdulillah teman-teman media semua support. Iya. Jadi untuk hubungan dengan media bisa dibilang baik ya. Sangat baik Sangat baik. media. Itu juga termasuk itu juga karena faktor yang tadi ya, yang hubungan yang informal itu yang dikatakan itu ya. Hubungan not formal yang kita bikin ini jangan sampai putus lah dengan rekan-rekan media. Terus apa lagi ya? Kan sebenarnya Banyak kalau kita bahas Iya. humas, apalagi media relation sangatlah panjang, Mbak. Kita sudah ngebahas dari press release karena gimana kendalanya, apa sih perbedaannya tadi sama berita, sudah dibahas juga kan. So ada kunjungan pers, ternyata saya baru tahu kalau kunjungan pers ini tuh saya pikir awalnya tuh PR ini suatu instansi yang ngebuka gitu, kayak sini datang sini gitu. Saya pikir kayak gitu, ternyata beda. Itu tuh lebih ke arah konferensi pers yang lain kayak gitu. Sedangkan kalau kunjungan berarti PR ini yang berkunjung ke instansi-instansi lain kayak gitu untuk memperkenalkan
branding suatu instansi. Nah, terus yang tadi juga ternyata selain dengan cara kunjungan, selain dengan cara konferensi, itu ada dengan cara informal, itu kayak ya mempererat hubungan emosional dengan para media, out media ya kan. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Kak, seberapa penting nih buat kakak itu, bisa dijelasin nggak seberapa pentingnya sih media relation ini bagi PR? Baik. Jadi media relation ini sangat penting ya, Mbak. Karena di era kita yang sekarang sangat membutuhkan media gitu. Yang satu membangun mindset kita, mindset lembaga kita, dan kedua memperkenalkan lembaga kita. Kemudian tiga, mengantisipasi. Ini kalau dari kami ya, mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi dengan lembaga gitu kan. Karena nggak semua orang tuh suka dengan instansi ini gitu kan. Pokoknya apapun yang dilakukan KPI itu salah. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Nah, makanya ini yang kita perlukan teman-teman media ya. Teman-teman media media sendiri pun harus mampu nih filter isu-isu yang berkembang. Makanya itu kita bangun terus relasi baik dengan media, karena mindset masyarakat ini belum tahu full kegiatan dan aktivitas KPID ini apa aja gitu kan. Padahal kita dengan beberapa orang, 20 lebih orang memantau siaran dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itu yang orang nggak tahu ya kan. Jadi ada tiap hari Mbak di kantor itu yang nonton dan dengerin radio dari pagi sampai sore. Itu demi mengawasin siaran-siaran yang ada di Kaltim. Nah, kalau kita nggak pakai media kan orang nggak tahu nih. Ya kan, orang kita masa mau ngomongin diri kita sendiri misalnya melalui Instagram kita, web kita sendiri dengan label kita sendiri, ya kan orang pasti nggak percaya ya kan. Orang dalam nih yang ngomong kan. Brandingnya gimana gitu rasanya. Dan tapi kalau kita ada media-media lain yang menyokong, nah itu sangatlah baik gitu kan. Karena kalau di dalam rezim media ya, di dalam buku rezim media, beceknya demokrasi itu disebabkan oleh media yang tidak independen. Ya, itu ada di halaman 32 di buku rezim media ya kan. Jadi, teman-teman bisa cek kalau nggak salah halaman ya. Tapi ada itu di rezim media. Buku itu ada. Jadi di buku itu saya tangkap benar sekali bahwa peran media ini sangat penting. Peran media ini bukan hanya dapat membecekkan demokrasi, tetapi memutarbalikkan fakta, membranding dan menghegemoni, itu mampu dan sangat besar peran media ini. Makanya media relation, mau lembaga apapun, organisasi apapun, instansi apapun harus dijaga dengan baik. Ketika ada teman-teman wartawan yang telepon, minimal kalau ini bukan statement yang harus keluar ke publik, silakan ngomong off the record, ya kan? Ketika ini statement yang bisa masuk ke atau keluar ke publik, silakan katakan on the record gitu kan. Silakan direkam, silakan ditayangkan gitu. Tapi kalau memang ini yang spesifik, yang privasi, yang ini betul-betul tidak bisa keluar dan perlu dikaji, silakan off the record. Teman-teman wartawan dengan etika jurnalistiknya pun akan menangkap hal itu, karena di dalam etika jurnalistik juga disebutkan. Jadi ada aturan-aturan tersendiri. Aturan tersendiri di jurnalistik. Jadi jangan khawatirlah dengan media apapun itu, media massa, media online, karena membangun hubungan baik dengan media sangatlah baik dan penting. Betul. Itu pesannya. Oke, itu pesan pada hari ini. Tapi kalau boleh tanya, dari rating 1 sampai 10 nih, seberapa pentingnya di rating? Seberapa pentingnya 1 sampai 10 media? Ini yang bahaya ya. Kalau kita ngasih rating 3 di bawah 5, kita akan diserang media. Kita akan diserang media. Tapi kalau kita ngasih rating 10, tapi kita lihat fakta media di lapangan dulu. Media ini bagaimana, terverifikasi Dewan Pers tidak, terdaftar di SMSI tidak. Ini masih ada yang harus ditunjuk lagi, dilihat lagi. Jadi untuk rates bintang untuk media ini sesuai dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Tetapi bagi kami di instansi bahwa media ini penting. Dan bagi kami rate-nya 10. Rate-nya 10. Kalau bisa 11. Bisa. Biar agak bagus nanti beritanya di media kan. Itu baik. Oke, gitu dia ya. Jadi ya pesan sini bahwa sangat-sangat penting sebuah hubungan baik dengan media ya, khususnya untuk
humas gitu. Untuk membranding perusahaannya juga, untuk mengklarifikasikan hal-hal tertentu. Mungkin kayaknya itu aja ya Kak ya. Terima kasih banget Kak udah bisa hadir dari ini. Mau datang ke podcast kita. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda mungkin ya Kak ya. Oke, siap dulu nih, siap. Oke, baik sekali. Siap. Ini siap. Dia harus siap. Oke, siap. Oke, segitu aja ya guys. Terima kasih ya Kak. Terima kasih.